Setiap bulan kita akan melakukan pemutahiran data pemilih. Dan saya lihat memang cukup padat ya kegiatannya dari bulan ke bulan. Keluarganya atau warganya yang meninggal itu mohon dibuatkan surat akte kematian. Om Swastiastu, halo pemirsa, senang sekali saya Andi Wirasuta bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program acara kabar update KPU Kabupaten Tabanan. Dan tentu saja pada kesempatan ini pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Tabanan. Beliau adalah Bapak Ketut Sugina. Om Swastiastu. Swastiastu, Bu Ani. Ya, oke, luar biasa sekali, beliau sangat semangat sekali. Beliau adalah Ketua Divisi Data Perencanaan ya. Dan saat ini sedang berjibaku dan bersyukur sekali hari ini saya bisa menculik beliau ya dalam rangka untuk memberikan sedikit informasi perkembangan pemutahiran data pemilih berkelanjutan pastinya. Dan pemirsa pasti juga penasaran ya seperti apa kegiatannya. Sekarang kita akan tanya-tanya. Nih lanjut aja Pak Sugina. Seperti apa nih kegiatan yang sudah dilakukan dari bulan Januari, Februari dan seterusnya setelah pilkada? Baik, saya buka masker ya Bu Ani ya. Oke, orangnya memang asik pemirsa ya. Dan sekarang mau bagi-bagi informasi. Om Swastiastu, teman pemilih semua khususnya di Kabupaten Tabanan, bahwa KPU Kabupaten Tabanan saat ini tengah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kita sebut dengan DPB, jadi daftar pemilih berkelanjutan. Perlu kami jelaskan bahwa KPU Kabupaten Tabanan terus melakukan update data. Jadi setiap bulan kita lakukan rekapitulasi perkembangan data pemilih di Kabupaten Tabanan. Pola umumnya adalah bahwa kami dari jajaran KPU Kabupaten Tabanan selalu melakukan update mulai dari pemilih yang berumur 17 tahun, kemudian mencoret pemilih yang meninggal atau kita kenal dengan TMS. Perlu juga saya sampaikan bahwa DPT kita dalam Pilkada 9 Desember kemarin sebanyak 362.813. Jadi itu DPT kita. Ada perkembangannya pada bulan April ini sudah mencapai 363.107. Jadi ada penambahan ini Bu Ani. Dan saya lihat memang cukup padat ya kegiatannya dari bulan ke bulan. Mungkin bisa diceritakan beberapa proses ya dari bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Dan saya pernah lihat kegiatan Bapak sampai turun ke bawah ya, mengecek tentang keberadaan dari salah satu penduduk kita. Ya betul Bu. Jadi gini. Jadi habis pemilu kemarin di 9 Desember kita melakukan update data setiap bulan. Jadi setiap bulan pemilih yang berumur 17 kita masukkan sebagai pemilih, kemudian yang meninggal kita keluarkan dari daftar pemilih, itu berproses. Jadi semangatnya adalah kita tahu betul pergerakan pemilih di Tabanan. Jadi yang pindah keluar juga kita catat, yang pindah masuk juga kita catat, sehingga tidak serta-merta nanti di pemilu berikutnya di 2024 misalnya baru kita lakukan pemutaran data. Tidak seperti itu lagi. Dan sepertinya ini sangat bagus sekali ya. Dan buktinya data yang didapatkan dari KPU ini dipakai sebagai data untuk pemerintah pastinya ya dalam program vaksinasi ya. Seperti itu. Kemarin Kemenkes kalau nggak salah di tingkat nasional, di tingkat pusat menggunakan data KPU untuk melakukan vaksinasi. Jadi terus terang kami juga merasa bangga sebagai warga KPU karena data kita dipakai oleh stakeholder yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan di wilayahnya. Jadi yang juga perlu kami sampaikan, jadi setiap bulan saya ulangi lagi Bu Ani, setiap bulan kita akan melakukan pemutahiran data pemilih. Jadi untuk teman pemilih Tabanan, jadi kami mohon partisipasinya dalam melaporkan ke pihak terdekat, misalnya kepala desa atau Disduk Capil jika ada keluarganya yang berumur 17 tahun terkait dengan pembuatan KTP, juga dengan yang keluarganya atau warganya yang meninggal itu mohon dibuatkan surat akte kematian sehingga kita bisa kita coret nanti. Ini sangat menarik sekali, jadi terkait dengan data penduduk yang sudah meninggal. Ini kadang-kadang diabaikan gitu, dan sepertinya seperti biasa nih pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu muncul. Jadi warga kita atau pemilih kita yang meninggal masih ada dalam data pemilih. Nah, bagaimana nih solusinya? Mungkin ada sedikit informasi yang bisa dibagikan kepada masyarakat Tabanan. Jadi sesuai regulasi, teman-teman kita di Disduk Capil tidak akan berani mencoret data pemilih atau warga kita meskipun sudah meninggal
tidak serta-merta bisa langsung dicoret teman gitu pemilih. ya? Ini yang harus diketahui. Jadi harus ada dasar hukumnya, yaitu akte kematian. Jadi kami mohon partisipasi atau peran aktif masyarakat ketika ada keluarganya yang meninggal, mohon segera diurus akte kematiannya sehingga tidak lagi tercantum sebagai data pemilih. Ini penting karena setiap pemilu ke pemilu data pemilih itu selalu menjadi proyeksi untuk bahan gugatan. Jadi kami di jajaran KPU Tabanan khususnya tidak ingin data pemilih selalu menjadi bulan-bulanan. Makanya kita setiap bulan itu tahu betul pergerakan penduduk Tabanan itu berapa, kemudian yang berumur 17 tahun itu berapa, jadi yang meninggal itu berapa, sehingga kita tahu betul. Perlu kami sampaikan juga, saya contohkan di bulan Maret. Di bulan Maret kemarin pasca pilkada, jumlah pemilih kita itu bertambah 281 menjadi 363.094. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan April, pemilih kita bertambah lagi jadi 363.107. Nah, ini akan terus kita lakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih di Tabanan. Kemudian setiap bulan, 3 bulan sekali, kami juga akan melakukan rakor tentunya dengan melibatkan teman-teman stakeholder seperti partai politik, kemudian di Sdukcapil, dan stakeholder yang lain untuk proses ini. Luar biasa ya, sibuk sekali ya Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Tabanan, yang jelas ingin memberikan informasi terupdate tentu saja kondisi pemilih yang ada di Tabanan. Ini tadi sudah disampaikan terkait dengan siapa saja yang menjadi data pemilih tersebut, kemudian juga tentang akte kematian yang memang harus segera diurus ya, agar data kita bisa mendekati sempurna seperti itu. Mungkin dalam konteks ini kendala yang dihadapi apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan, bisa dibantu nanti mungkin sama masyarakat ini. Kendalanya adalah bagaimana kadang-kadang data yang kita dapatkan itu tidak lengkap semua. Jadi ada yang elemen data NIK-nya nggak lengkap atau NKK-nya nggak lengkap. Ini yang kami kesulitan. Tetapi kami terus berupaya berkoordinasi. Hari ini pun mulai minggu kemarin kita melakukan koordinasi dengan Disdukcapil. Kemudian kita juga turun ke sekolah-sekolah. Jadi kita mendata pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah tingkat SMA, tingkat SMK dan madrasah. Jadi ada 28 sekolah tingkat SMA atau SMK yang kita ajak koordinasi. Di samping itu kita juga sudah berkoordinasi dengan 133 kepala desa. Jadi di desa kita juga ingin mendapatkan data antara penduduk yang datang, penduduk yang pergi, kemudian yang meninggal dan selanjutnya. Juga yang perlu kami sampaikan Bu Ani, jadi kami peran serta masyarakat. Jadi kami juga fasilitasi karena zamannya sekarang adalah teknologi IT. Jadi kami juga membuka layanan melalui online. Jadi teman pemilih bisa mengecek atau bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih itu di ada ya line kita di line kita yang kita namanya itu bit.ly/ kemudian huruf kapitalnya DPB kemudian _TBN. Jadi di situ ketika teman pemilih khususnya kaum muda yang mengklik bit.ly DPB TBN atau Tabanan itu bisa memasukkan dirinya untuk menjadi pemilih baru. Di situ juga kita ada fitur-fiturnya, nanti silakan buka. Di situ juga kita sudah cantumkan kalau ada keluarga yang meninggal bisa dilaporkan di situ. Jadi teman pemilih tidak perlu lagi ke kantor KPU atau ke ini, bisa dari handphonenya masing-masing, dari gadget masing-masing. Sudah sangat dipermudah ya dalam konteks sekarang dalam suasana COVID juga ya. Jadi tetap kita akan mendapatkan data update terkait dengan data pemilih, dan tentu saja dari KPU sudah menyiapkan aksesnya sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk mengakses data-data dari mereka sendiri ya. Dan tidak juga semangatnya adalah untuk mendapatkan data yang terkini. Pastinya ini akan dilaporkan setiap bulan dan infonya juga ada di web KPU ya. Setiap hari diumumkan terus ya, maksudnya setiap bulan ya. Seperti itu, luar biasa sekali. Dan beruntung sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Bapak Sugina. Biasanya susah sekali ya karena sangat padat sekali untuk mendapatkan data yang pastinya akurat untuk masyarakat Tabanan pastinya. Sukses semua Niki, Bapak Sugina. Mungkin nanti akan terus kita ganggu-ganggu ya terkait dengan perkembangan informasi apa yang akan terjadi next berikutnya. Dan tadi sudah disampaikan setiap bulan ada aktivitas, kemudian juga setiap 3 bulan update lagi. Dan seperti itulah kami akan berkegiatan dan semuanya kita informasikan secara terbuka kepada masyarakat Tabanan. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Tentu saja tetap terus ikutin kita di kabar update KPU Kabupaten Tabanan.